Oke, shalom. Selamat pagi, shalom, selamat datang, selamat bertemu. Kita mengucap syukur hari ini sebab kita dapat bersama-sama. Hari ini Anda semua, kita semua mengambil keputusan yang tepat untuk datang beribadah, biarpun masih banyak pilihan lain. Jadi puji Tuhan karena kita sudah berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, dan sebentar kita akan mulai. Jadi kita semua bersiap sedia, mempersiapkan hati dan pikiran kita bertenang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah memberikan kami kesempatan dan memampukan kami untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Ya Bapa, dalam ruangan ini, di gedung ini, kami menghadap takhta hadirat Tuhan. Pertama-tama kami ampunilah dosa-dosa kami, ampuni segala perbuatan kami, ampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan dalam sadar, tidak sadar, hati, dalam pikiran, perkataan, pendengaran, dan sebagainya. Segala sesuatu yang sudah menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Tuhan, suci dan kuduskanlah kami, layakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, dan menyembah memuji Tuhan. Kami berdoa untuk jemaah yang beribadah di rumah, yang mengikuti live streaming ini, juga jemaah yang masih dalam perjalanan, dan kami yang sudah ada di tempat ini. Kami berdoa kiranya hari ini kami mendapat kekuatan yang baru, kesembuhan, pemulihan, dan kami semakin mengerti, mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, sempena tema pada minggu ini, yaitu Pentakosta, kami berdoa Tuhan, kiranya tema yang akan dikotbahkan sepanjang ibadah ini memberikan kami gambaran dan juga kemampuan untuk semakin berkarya di dalam Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita sebelum kita memulai ataupun pada seterusnya, saya membuka ruangan ini. Satu kesaksian kalau ada jemaah yang ingin mengungsikan atau menyaksikan kebaikan Tuhan.
Ada? Kalau tidak ada, maka saya menyerahkan kepada tim pujian penyembahan. Dipersilakan. Shalom. Mari kita sama-sama berdiri. Kita angkatkan pujian ini. Kita menyembah Dia karena kita tahu Tuhan bukan melihat wajah kita, tetapi apa yang paling penting ialah Tuhan melihat hati kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Tulus menerima aku apa
Yesusku, kami persembahkan yang terbaik bagi kami. Oh Tuhan, Tuhan, kami tidak ada yang selain kami persembahkan, hanyalah yang terbaik dari kami. Haleluya Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, tepukan yang dimuliakan. Sekali lagi kita mau mengucap syukur dan memusikau ikut Tuhan Tuhan dengan hati yang terbaik kita serahkan kepada Tuhan, dan dengan perayaan Pentakosta katakan sebelah kiri dan kanan Anda. Kalau yang tadi kiri Allah di pulangan, tapi tidak apa katakan, walaupun kita tidak melihat wajah-wajah hamba Tuhan, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Ada amin. Mari kita katakan Osikau Minawohu. Iya. Sorrow kasari,
di mana saja kita berada, sama ada di luar negara, di hutan, atau mana-mana saja, kita tidak akan ditinggalkan oleh satu sobat yang sangat setia. Walaupun kita pernah ditinggalkan oleh seseorang, tetapi ini terbukti tidak pernah meninggalkan, termasuk diri saya sendiri, yaitu Yesus. Amin. Iya, mari kita naikkan pujian sekali lagi dalam pujian lupa ini kan. Tetapi dalam yang dulu, kemudian pun itu juga, yaitu hanya untuk pujian dalam nama Yesus. Iya. Saya tahu dan saya yakin bahwa setiap diri kita akan percaya hanya kemuliaan terletak pada nama Yesus saja. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya.
Mari kita masuk ke ruangan penyembahan. Dengan kekudusan Bapa kita di surga, kita dilayakkan di sini. Haleluya Tuhan. Tidak apa-apa yang kami dapat katakan selain menyembah Engkau. Dengan kekudusan-Mu Tuhan, kami layak di sini. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus,
kudusan-Mu
kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu telah datang ke hadirat-Mu, memuji Engkau dan mengistiharkan betapa Tuhan Engkau penuh kemuliaan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar ini ya Bapa, kami datang dan bersiap untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan, sesuai dengan tema yang kami akan khususkan pada hari ini, kami akan mengerti, kami akan melakukannya di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sebelum kita ke teks pembacaan ataupun firman Tuhan yang khusus untuk ini, ya sila pastikan semua orang memakai emas, double emas, satu emas. Saudara-saudari, puji Tuhan karena hari ini kita masih dapat bersama-sama. Dan kira-kira 50 hari yang lalu kalau menurut kiraan dalam kalender Yahudi, perayaan ataupun ada satu perayaan yang besar, perayaan terbesar dalam kalender orang Yahudi, yaitu Paskah. Dan pada hari Paskah mereka mempersembahkan korban yang terbaik. 7 darab 7 bersamaan dengan 49 kan. So daripada hari itu, hari Paskah tambah 7 darab 7 hari, 49 hari, maka pada hari yang ke-50 itu diadakan satu lagi perayaan yang boleh dikatakan perayaan nomor 2 besar, dan itu adalah pesta ataupun perayaan Pentakosta, Penta 50. Pentakosta. Bila pakai ini macam suara Willy juga pula saya. Willy tadi dia asal bulu dia punya suara tidak pecah. Kalau suara saya pun belum lagi nyanyi sudah pecah. Oke. So hari yang ke-49 tambah 1 hari artinya jadi 50. So dalam kiraan dia memang bukan pada hari inilah, tetapi 25 hari bulan kan, kalau kira bilangan hari. Tetapi hari ini kita ada pertemuan ibadah, maka hari ini kita khususkan sebagai hari Pentakosta, kebaktian sambutan Pentakosta. Apakah yang orang Israel, apakah yang umat Tuhan lakukan pada hari Pentakosta? Ataupun seperti apakah itu Pentakosta perayaannya? Hari ini kalau 23 hari bulan, ya di sana di Israel juga orang Yahudi, bukan saja di Israel tetapi di mana-mana ada umatnya, mereka mengadakan perayaan kecil-kecilan, besar-besaran, ataupun dalam keluarga mereka sahaja, mereka mengadakan perayaan ini, perayaan pesta gandum, bukan pesta jagung, pesta gandum. Gandum yang pertama, hasil yang pertama, itu yang mereka sediakan. Oke, pesta menuai lah itu kan, macam pesta keamatan juga.
Jadi apa yang mereka buat pada hari Keamatan, hari Pentakosta itu? Ya, kalau Keamatan dahulunya dikenali sebagai pesta Moginakan. Moginakan yaitu satu perayaan kesyukuran, dan pada kesyukuran karena telah hasil-hasil tanaman khususnya padi telah memberikan hasil yang begitu besar. Dan pada hari Moginakan itu sanak saudara dan penduduk di sekeliling yang dekat dan yang jauh akan berkumpul di satu tempat pertemuan, dan di situ mereka akan mengadakan pesta makan-makan berhari-hari, bukan saja makan, juga meginum. So ada orang yang datang untuk makan, ada orang yang lebih suka kepada yang kedua, yaitu meginum. Jadi mana satu? Makan dan minum, Moginakan dan meginum, dua-dua kan. Sehingga oleh karena begitu banyak minuman yang disediakan, minuman itu memanglah minuman yang akan memabukkan, maka ramai orang yang mabuk alias kalapit. Mabuk kalapit, dan apabila saja sudah oke sikit, sambung lagi minum, sebab masih banyak lagi yang di sana belakang rumah, masih banyak lagi yang dalam tempayan, masih banyak lagi yang belum habis. So ini mesti dihabiskan. Karena itu hari-hari Moginakan itu begitu lama, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan kalau dia 7 hari, 7 darab 24 jam, tiada henti-hentinya. So itu yang dibuat kalau Moginakan, yang kemudiannya diberikan nama pesta Keamatan, dan dijadikan juga dalam bahasa Melayu pesta menuai, dalam bahasa Inggris Harvest Festival. Oke. So bagaimana dengan Pentakosta? Apa yang dibuat oleh orang Yahudi, dan dari mana asal usulnya perayaan ini? Adakah dibuat-buat, ataupun adakah hanya satu perayaan tradisi, ataupun memang ada diarahkan dalam firman Tuhan ataupun dalam catatan, khususnya dalam Keluaran dan Ulangan? Oke, kita akan pergi ke muka surat yang pertama. Saya akan coba yang ringkas saja. Dalam Perjanjian Lama dia dikenali juga sebagai perayaan 7 minggu. Ini dapat kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Ulangan 16. Oke, juga akan kita baca dulu. Ya. Ulangan. Bukan pulang. Ulangan. Kalau pulang itu mulut. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Oke. Saya mulai dengan ayat yang ke-9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu yang diberikan engkau engkau ini perempuan dan orang empatmu janda yang pilih Tuhan Allahmu di sana. Dulu budakan ke tetangga pondok Daud haruslah kau mengumpulkan hasil. Oke, pesta perayaan 7 pada ketika, kalau seakan-akan tempat lain sama, bergantung yang. Dan Kisah Para Rasul pasal ternyata bahwa yang yaitu peristiwa yang ke-49, artinya genap
ketika kita membaca ayat 9 hingga ayat yang seterusnya, ini bukanlah perayaan yang dikan dengan jelas. Ini mesti Israel pada masa itu mesti kita tuliskan oleh Kisah Para Rasul 2 ayat dengan saudara-saudara dengan pasal 1 pasal 1 dalam buku yang dikerik selama sampai memberi perintahnya kepada mereka selesai. Buktikan bahwa ia berulang-ulang tentang kerajaan sama dengan mereka. Ia menanti jangannya kamu dengan air baptis yang ke-15 di tengah-tengah saudara 102. Oke, berapa ribu orang dalam pandemik kita ada musim hingga 50 102 dan semua dalam keadaan yang tentu tidak, ataupun di lingkup mereka tidak berani untuk menaikkan. Ketika tiba percaya berkumpul di sana, tiba turunlah angin keras yang dan tampak yang bertinggap pada mereka kudus bahasa-bahasa lain mereka untuk yang seramai 102. Itulah mereka berkumpul. Yesus naik ke surga, berkumpul. Apa yang mereka buat ialah doa dan kepada mereka. Orang berkumpul, tiba turun angin keras. Kalaupun yang di YouTube di jam luar biasa juga kalau kaitan dengan seperti ini, mereka mengingat pada mereka kekuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, kalau kita berada di tempat itu, kita heran bil ajaib, bukan lagi heran tahap gaban. Karena itu dalam perenggan yang kedua ini saya tuliskan ada juga yang mengejek, mereka itu sedang mabuk anggur. Anggur apa? Anggur manis. Anggur manis ini adalah anggur second class. Siapa yang minum air anggur manis ini dianggap sebagai tidak punya kekuatan ekonomi, ataupun memang ejekan lah, ini minuman ejekan sahaja. Mereka mengejek, orang ini mabuk anggur manis. Ada juga yang mengejek mereka itu sedang mabuk karena minum anggur manis. Oke, anggur manis adalah buah anggur yang tidak diawet dan tidak memabukkan. Jadi ini adalah ungkapan ejekan. Baru anggur sudah mabuk. Inilah ejekan. Ejekan bukan dari dalam kalangan orang yang percaya, tetapi dari kalangan mereka yang tidak percaya. So, ini adalah sesuatu yang harus kita jawab. Harus dijawab dan dijelaskan oleh Petrus. Seterusnya, mari kita melihat apa yang Rasul Petrus jelaskan. Dalam perkumpulan itu, bukan lagi yang 120 orang yang ada, tetapi orang ramai yang turut berada di situ. Dan sekarang inilah waktunya untuk menjelaskan kepada mereka. Dan Petrus berdiri dalam ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel ataupun Nabi Joel. Nabi Yoel telah menubuatkan bahwa pada hari-hari yang akhir nanti akan ada begini, yaitu ayat yang ke-17 dan seterusnya. Mari kita baca bersama-sama.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudari, dalam ulangan tadi kita membaca bahwa hamba lelaki dan hamba perempuan, orang asing yang bersama-sama denganmu, mengalami kemerdekaan. Petrus mengatakan kepada mereka, kami tidak mabuk, baru pukul 9. Apa yang berlaku ialah pencurahan Roh Kudus. Dan ini sudah dinubuatkan, sudah pun dinyatakan dalam kitab Yoel oleh Nabi Yoel, pasal 20, pasal 2 ayat 28 hingga 29. Dan juga kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, di situ dituliskan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus namaku, dialah yang akan mengajar mereka segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari, ini yang dapat kita pelajari. Oke, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Next. Oke. Kita pergi kepada message pertama untuk kita pelajari, renungkan pada hari ini. Satu, dalam konteks kita pada hari ini, yang pertama ialah penuaian Pentakosta adalah penuaian jiwa-jiwa. Kalau dulu penuaian gandum, ini penuaian jiwa-jiwa untuk kita mengertikan hari ini. Hari Pentakosta bagi gereja melambangkan peringkat awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Oke. Dalam konteks hari ini, Pentakosta ia melambangkan penuaian jiwa-jiwa bagi Allah oleh Allah dalam dunia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. So, ajakan bagi kita ialah jadilah penuai. Jadilah penuai. Jangan kita ketinggalan untuk melakukan penuaian. Bagaimana melakukan penuaian? Perlengkapan. Diperlengkapi. Minta diri diperlengkapi, ataupun mari kita memperlengkapkan diri kita. Sesudah dilengkapi, kita minta, kita memohon, ataupun kita pastikan kita memiliki keberanian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pun sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di sini telah pun diberikan. Message yang kedua ialah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa mereka? Apakah mereka itu merujuk kepada anak-anak Tuhan yang ada di sini pada hari ini? Jawabannya ada di dalam diri kita
dalam hati kita sendiri. Adakah saya adalah mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Permulaan kepada penggenapan janji Allah untuk mencurahkan rohnya atas semua manusia pada hari-hari terakhir. Saudara-saudari, mereka bertutur berkata-kata dalam bahasa asing. Apa maksudnya? Tujuannya. Tujuannya ialah supaya firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada semua bangsa di dunia. Karena itu firman Tuhan sampai ke seluruh dunia, dan ada begitu banyak bahasa dalam dunia ini. Alkitab kita telah ada. Itu sebabnya Alkitab ini, Bible, telah diterjemahkan kepada hampir semua bahasa yang dikenali di dalam dunia. Ada Alkitab dusun, ada Alkitab kedazan. Alkitab Murut ada sedang ada kan? Alkitab dalam bahasa rumus ada. Itu baru di negeri Sabah. Berapa puluh ribu penterjemahan telah dibuat. Tetapi saudara kita juga yang lain-lain kitab mereka mau terjemah juga ke bahasa-bahasa yang lain. Oke, saudara-saudari, tidak cukup sekiranya Alkitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, tetapi kita sendiri tidak menguasainya ataupun tidak membacanya. Karena selagi dia hanya sebagai buku, dia hanya buku, dan dia harus dibaca, harus disampaikan, harus diajarkan, harus diberitakan ataupun mesti diberitakan. Karena firman Tuhan itu memerdekakan. Dia adalah berita baik. Saudara-saudari, agar firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada semua bangsa di dunia, maka mari kita seperti rasul-rasul dan pengikut Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Allah terus dapat memberkati, sehingga pemberitaan ini sampai kepada semua orang di seluruh dunia melalui kesaksian dan melalui pemberitaan ataupun melalui kata-kata. Message yang ketiga ialah diperlengkapkan. Message yang ketiga untuk kita pada hari ini ialah diperlengkapkan. Diperlengkapkan untuk apa? Untuk memberitakan Injil ini ke ataupun di seluruh dunia. Soalannya ialah, dalam rumahmu sendiri, adakah Injil ini diberitakan? Di tempat dalam lingkungan kita, adakah Injil ini diberitakan? Tapi maksud message pada hari ini ialah supaya kita diperlengkapkan untuk memberitakan Injil ini ke seluruh dunia. Dan jangan katakan, saya tidak lengkap, saya tidak boleh. Allah yang mau bekerja di dalam kehidupan kita, memperlengkapkan kita. Ketika rasul-rasul, ketika pengikut-pengikut dipanggil oleh Tuhan, mereka juga belum sempurna, mereka belum lengkap, dan Yesus memperlengkapkan mereka. Oke. Oleh pencurahan Roh Kudus seperti yang dapat kita baca dalam ayat yang keempat, supaya mereka boleh mendapat penglihatan, mendapat mimpi, dan bernubuat dalam pemberitaan keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Siapa pernah bermimpi? Ya, kalau soalannya adalah siapa pernah bermimpi, semua orang akan katakan iya, saya pernah bermimpi, karena setiap orang mesti boleh bermimpi.
Tapi mimpi yang dimaksudkan di sini ialah mimpi yang membawa kepada pertobatan. Mimpi yang mungkin seperti yang dialami oleh rekan-rekan kita yang berada dalam lingkungan masyarakat yang tertutup terhadap Injil Kristus. Saudara kita dari agama yang lain yang sangat tertutup, sehingga Injil, pemberitaan Injil sangat sukar untuk sampai kepada mereka. Mungkin mereka ini menjadi penganiaya, mereka ini menjadi teroris dan sebagainya. Tetapi kita juga mendapat perkabaran bahwa dari dalam kalangan mereka itu ada yang bertobat. Kenapa mereka boleh bertobat? Sebab mengalami lawatan ataupun mereka mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Itu yang terjadi. So, itu kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, di luar kemampuan kita. Dan kalau itu sudah berlaku dan dia datang kepada kita, yaitu umat Tuhan yang sudah biasa berkumpul, yang dianggap sudah mengenal isi Alkitab, apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka ataupun menerima mereka di dalam jemaat sebagai ahli jemaat? Diperlengkapkan. So, message yang ketiga ialah diperlengkapkan. Soalan dia, sudah diperlengkapkan? Soalan yang seterusnya ialah mau diperlengkapkan? Ataupun soalan yang ketiga, saya tidak mau dilengkapkan, tidak mau diperlengkapkan. Atau soalan-soalan yang lain yang berkaitan dengan message yang ketiga. Tapi ajakan untuk kita ialah perlengkapkanlah dirimu, perlengkapkanlah diri kita dengan perlengkapan senjata rohani. Seterusnya, impact Pentakosta. Kesan akibat Pentakosta seperti yang dapat kita baca ialah satu daripadanya ialah, satu yang sangat penting ialah pertobatan. Orang datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Pada hari itu juga bilangan mereka telah bertambah menjadi bertambah sebanyak 3.000 orang. Jadi pada hari itu 3.120 orang percaya ada di sana. Dan penggandaan berterusan. Ramai orang telah menerima Yesus melalui kesaksian dan khotbah para rasul. Kemudian impact yang kedua ialah cara hidup mereka. Kehidupan mereka menjadi baru. Dikatakan, dapat kita baca bahwa mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, selalu mengadakan perjamuan kudus dan berdoa, sentiasa hidup di dalam kesatuan atau sentiasa bersatu, berkongsi hak milik dan saling melengkapi, selalu memuji Allah, disukai oleh orang lain, dan bilangan mereka bertambah setiap hari. Saudara-saudari, inilah cara hidup jemaat yang pertama. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan kita, pembelajaran kita tentang cara hidup mereka, akhirnya cara hidup ini telah diubah suai, karena mereka tidak boleh selama-lamanya hanya begitu. Mereka harus ada penyesuaian terhadap cara hidup yang lain tanpa mengkompromis, tanpa mengorbankan kekudusan dan kesaksian mereka. Oke. Teruskan. Ajakan untuk kita. Ini sudah sampai di ujung sudah nih. Ajakan untuk kita pada hari ini ialah, kalau ajakan itu marilah kan, mari, jum. Kalau Perak dia kata moh. Kalau Semenanjung jum. Semenanjung jum lah kan, mari. Marilah bersama-sama
marilah. Ajakanlah itu, marilah kita bersembahyang. Nah, itu ajakan. Marilah kita bersama menghayati tindakan Allah dan respon kita. Menghayati tindakan Allah, pekerjaan Tuhan. Yang kedua, marilah sentiasa bermotivasi untuk memberitakan Injil kepada orang lain, khususnya kepada orang yang belum percaya. Yang ketiga, marilah bergerak bersama untuk menuai jiwa-jiwa agar mereka juga beroleh keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Penutup. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, bahwa akan berlaku pada akhir zaman firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang mudamu akan melihat penglihatan, orang tuamu akan bermimpi. Saudara-saudari, anak-anak muda yang ada di sini mungkin tidak pasti sudah ada mengalami ini semua ataupun tidak, tetapi dari dalam kalangan kita sendiri ramai yang sudah melalui ataupun mendapat pengalaman bernubuat, mendapat penglihatan, dan oleh karena masih muda maka belum jadi orang tua, jadi belum bermimpi lah kan. Orang tuamu akan bermimpi. Mari kita berdoa, karena Allah mau memperlengkapkan kita untuk melayaninya dan memberitakan Injil kepada orang lain. Mari kita mendoakan warga emas yang tidak dapat bersama-sama dengan kita. Kita mau membawa mereka di dalam doa khusus pada saat ini. Orang tua yang sakit, orang tua yang semakin lanjut umurnya tidak dapat beribadah bersama di gereja, dan orang lain yang juga tidak dapat bersama-sama. Kita berdoa, tindakan Allah, pekerjaan Allah di dalam hidup mereka. Mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan disampaikan kepada mereka dalam bentuk penglihatan dan dalam bentuk mimpi. Ya Bapa di surga, saat ini kami datang padamu. Kami mengucapkan syukur Tuhan, sebab Engkau tidak pernah mengabaikan, tidak pernah melupakan umat-Mu. Saat ini ya Bapa, sempena dengan hari Pentakosta, hari di mana kami memperingati dan diperingatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang pertama kepada murid-murid-Mu, kepada pengikut-pengikut-Mu. Itu juga yang kami berlaku pada anak-anak-Mu pada saat ini, pada anak-anak-Mu di mana-mana sahaja, yang rindu dan menanti-nantikan Engkau untuk diperlengkapkan dengan kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan, supaya diperlengkapkan untuk memberitakan Injil Kristus ini ke seluruh dunia, kepada sekalian bangsa. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan secara khusus warga emas, orang-orang tua, orang yang sakit, yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini, di tempat beribadah, di mana sahaja ya Tuhan. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami warga emas seperti Puan Ima, Puan Rosi, Puan Peduni, Puan Dulia, juga Puan Lin, kami juga berdoa untuk warga emas yang tidak dapat bersama dengan kami, Ibu. Kami mendoakan ibu dan orang tua kami sendiri yang juga tidak dapat hadir ke gereja. Kami doakan penatua Kutam. Kami berdoa ya Bapa, supaya ibu-ibu lain ataupun ibu bapak yang lain serta anak-anak kecil
yang juga tidak dapat hadir ke gereja karena halangan dan kekangan pada waktu sekarang ini. Kami berdoa ya Bapa supaya firman Tuhan terus dibacakan ataupun terus mereka dapat melalui pembacaan pribadi, melalui pertemuan-pertemuan online. Juga kami mendoakan supaya mereka beroleh damai sejahtera dan lawatan ilahi di dalam kehidupan mereka, baik itu melalui kunjungan anak-anak mereka yang sudah percaya kepadamu, ataupun juga jiran-jiran yang sudah percaya yang memberikan dorongan. Dan kami berdoa supaya mereka di dalam masa berehat, ketika mereka tidur, mereka beroleh mimpi yang membuatkan mereka lebih dekat kepadamu Tuhan, bukannya yang membuatkan mereka hidup di dalam kegelisahan dan kerisauan. Kami berdoa damai sejahtera dari Allah untuk mereka, kekuatan dan keteguhan iman di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang sudah bersama-sama, untuk kami respon kepada ajakan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, terpuji namamu, ajar kami untuk hidup dan bergerak bersama-sama, hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam ketekunan, bertekun di dalam ajaran firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih, terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kepada pengumuman. Oke, shalom. Pertama sekali saya mohon maaf karena terlambat untuk merayakan Hari Ibu, dan hari ini kita akan adakan lagi, walaupun hari itu kita sudah berdoa untuk ibu-ibu. Dan sebelum kami keluarkan itu kek, saya terlebih dahulu minta maaf karena kek itu kecil saja. Tapi ini sebagai tanda kasih sayang kami kepada ibu-ibu. Oke, macam ini. Macam ini. Dalam acara ini kita tiada tiup lilin, yang lain-lain berdiri di belakang pengurusi wanita, yang bertengkit. Jadi, tapi yang lain-lain berdiri di belakang dia lah, begitu. Jarak-jarak sebagai satu SOP bagi kita. Jadi semua ibu-ibu berdiri di kiri kanan pengurusi wanita, dan pengurusi wanita yang akan potong. Begitu. Oke, persilakan yang ibu-ibu. Dan juru kamera bersedia. Ganti-ganti, Pak.
Kasih agak itu jaraknya. Baik. Dari keputusan yang telah tidak kadang-kadang yang lain di belakang. Kiri kanan kau gitu. Kita maaf kecil saja itu. Itu gambar itu bro. Oke, itu pengursi wanita yang akan pegang yang lain saudara. Pakai yang apa? Jul kamera. Sebelum dipotong, kami ibu-ibu, wanita-wanita di SMP Pekantoran sangat mengucap syukur untuk ingatan, penghargaan wira-wira dan juga anak-anak yang ada di sini. Sekian. Oke sudah. Oke, sebelum mereka beredar, sekali lagi saya menjemput pastor untuk undangan mereka. Hah? Oh ya, sudah betul nggak? Belum lagi. Sudah. Nggak boleh yang gambar kita kasih pos. Oke, selamat Hari Wanita, biarpun sudah berlalu. Jadi mari kita berdiri bersama-sama, kita doakan ibu-ibu yang ada di sini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami berkesempatan bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Kami mengucap syukur apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka berikan kepada keluarga mereka dan juga kepada pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah memberikan mereka sesuatu yang luar biasa, yaitu komitmen dalam hal keluarga, juga pelayanan mereka di tempat ini. Kami doakan Tuhan memberkati mereka berkali lipat sesuai dengan apa yang sudah mereka karyakan, yang sudah mereka kerjakan. Bapa, pelihara kesehatan mereka, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Berikan mereka kesabaran, hikmat, dan berikan mereka kekuatan untuk melakukan setiap pekerjaan, juga pelayanan mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ibu-ibu yang ada di sini menjadi sumber berkat kepada keluarga dan juga kepada gereja Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya mohon maaf kesalahannya. Sudah kami sediakan mengajar satu-satu. Nanti tahun depan lah. Oke, ibu-ibu lah yang bersantinnya. Oke, ini saya serahkan semula kepada penerima. Si Jadis. Kebersamaan kita baik untuk tidak mau memasak sudah disediakan di sana, dan sebelum kita memberi persembahan ataupun tamu penginjilan dan juga persepuluhan, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Bapa atas kebaikan kemurahan yang sudah Kau berikan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai pada saat ini, dan tiba masa untuk kami memberi kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang minggu-minggu yang telah berlalu ini. Tuhan, biarlah kiranya Kau Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan yang sempat memberikan ataupun
menghulurkan tangan untuk memberi pada hari ini, dan biar Engkau memberkati juga setiap kami semadai dalam kekurangan ataupun yang berkelimpahan. Kami bersyukur atas semuanya karena kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Bapak, pagi hari ini biar kami terus menyerahkan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, semada yang bekerja sendiri, swasta maupun yang kerajaan, begitu juga yang suri rumah. Kami terus berdoa supaya berkat Tuhan terus mengalir kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, seperti biasa, daripada sebelah kanan, seterusnya di sebelah kiri. Oke, dipersilakan. Baik, untuk pengumuman bagi petugas pada minggu hadapan, sila lihat kita punya jadwal. Oke, dan masa latihan pada hari Sabtu bermula jam 6 karena sekarang ini kita tertakluk kepada SOP yang sudah ditetapkan. Jadi bagi kita bermula lebih awal dan berakhir pada jam 8. Oke, karena kebanyakan permis pun sampai jam 8, kebanyakan jam 8. Jadi kita ikut juga itu untuk kebaikan kita bersama. Oke, begitu juga untuk activity gereja hari Senin, kita boleh lihat di dalam WhatsApp grup kita, mana-mana yang belum ada, sila maklumkan kepada sama Deacon Patrick, penatua dan pastor di kepimpinan supaya kita boleh masukkan Anda dalam grup kita. Oke, hari Senin seperti biasa kita ada doa untuk COVID, hari Selasa untuk keluarga, jadi hari Kamis untuk doa ataupun persekutuan doa kita, dan hari Jumat mengikut persetujuan daripada kelompok-kelompok masing-masing untuk mengadakan persekutuan kelompok. Oke, jadi kita lihat saja perkembangan di dalam WhatsApp grup lah. Oke, jadi saya rasa begitu juga untuk minggu hadapan, karena saya rasa tidak ada halangan juga untuk penatua masih on. Setakat ini kebaktian masih berjalan seperti biasa hari Ahad. Dua sisi juga. Masih lagi lah. Oke. Jadi harap kepada jemaat untuk mengikuti perkembangan melalui WhatsApp kita. Oke, jadi saya rasa itu sudah ada tambahan penatua. Tidak. Oke. Baik. Kalau tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mempersilakan pastor untuk doa penutup dan doa pemberkatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Agung, kami mengucap syukur karena kami sudah selesai untuk beribadah di ruangan ini. Sebentar kami akan pulang. Bapa, kami mendoakan untuk sepanjang minggu hadapan, pelihara jemaah-Mu, jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Kiranya Tuhan terus memimpin mereka sepanjang minggu hadapan. Kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas semua umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaah yang dikasihi Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon semua ini, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.